Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tia Tira, saya biasa dipanggil Tira. Saya adalah alumni dari STT Amanat Agung Jakarta. Saya bulan Juli kemarin baru menyelesaikan pelayanan saya di Manado. Setelah hampir 4 tahun saya melayani di sana, akhirnya saya memutuskan untuk kembali pulang, mendekat ke keluarga saya. Rumah saya ada di daerah Karawaci, Bapak Ibu. Saat ini saya sedang menggumuli untuk ladang pelayanan selanjutnya. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan di malam hari ini diundang untuk boleh membagikan perenungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan untuk setiap dari kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani. Hari ini kita sampai kepada tokoh Yusuf. Tema yang diberikan kepada saya, iman Yusuf, percaya pada janji Tuhan yang belum terjadi. Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Ada 2 bagian firman Tuhan yang saya ajak kita untuk renungkan bersama. Yang pertama terambil dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-22 sampai 26. Kemudian Ibrani 11 ayatnya yang ke-22. Yang pertama dulu kita baca renungkan ayatnya yang Kejadian 50 ayatnya yang 22 sampai 26. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf meninggal. Demikian firman Tuhan. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih dapat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dalam usia 110 tahun, jenazahnya diawetkan dengan rempah-rempah dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kemudian bagian yang kedua, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena iman menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya kita semua bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya di Manado, saya melayani di sebuah gereja yang juga punya sekolah. Saya dipercayakan untuk menjadi chaplain atau gembala di sekolah. Selama beberapa bulan saya ditempatkan di TK, ketemu sama anak-anak kecil. Kemudian baru beberapa bulan tiba-tiba saya langsung naik kelas ke unit SMA, langsung ketemu anak-anak besar gitu. Nah saudara, suatu saat saya diberikan jadwal untuk bercerita di sekolah kepada anak-anak SD kelas 2. Kebetulan anak-anak SD kelas 2 ini adalah mantan siswa saya pas TK. Jadi sudah beberapa tahun anak TK ini sudah menjadi siswa SD kelas 2. Saudara, ketika saya mendapat jadwal itu bahwa saya harus bercerita di kelas 2 SD, di ibadah anak SD gitu ya. Kebetulan pada saat itu jadwal saya lagi padat sekali, banyak sekali khotbah yang sedang saya persiapkan. Saudara, dalam diri saya ada sebuah pemikiran terbesit dalam pikiran saya, sebuah pemikiran, sebuah suara yang bilang gini, ngapain sih harus setiap minggu cerita ke anak kecil? Mereka mau ingat apa? Saya menyuarakan itu karena saya lagi padat di tengah persiapan khotbah umum, khotbah orang dewasa. Ngapain sih saya harus persiapan untuk anak SD? Saudara, disclaimer, ini bukanlah pemikiran yang benar, ini adalah pengakuan dosa saya Bapak Ibu.
Singkat cerita, saya tetap persiapan, saya tetap bercerita di depan anak-anak SD. Dan selesailah ibadah SD kelas 2 itu. Saudara, ketika ibadah selesai, tiba-tiba ada suara anak kecil dengan girang memanggil saya. Miss Tira, saya dipanggilnya Miss, Bapak Ibu. Miss Tira, long time no see, dia bilang gitu. Ternyata dia adalah siswa perempuan TK saya. Halo gitu ya, sapa-sapa. Kemudian dia bilang begini Bapak Ibu. Miss, aku masih inget loh pas di TK Miss Tira pernah cerita tentang Bapak Nuh yang naik ke Bahtera. Wah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegur saya dengan begitu keras lewat perkataan anak perempuan kelas 2 SD ini. Saudara, betapa berdosanya saya meragukan pekerjaan tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ternyata di dalam keterbatasan saya mencari buah dari pelayanan saya. Dan ketika saya tidak melihatnya, saya ragu. Sia-sia kali ya saya cerita ke anak kecil. Saudara, bersyukur saya tidak berlarut dalam pemikiran yang seperti itu, Tuhan menegur saya. Saudara, bukankah saya rasa kecenderungan untuk mencari hasil atau buah atau hal yang bisa dilihat. Bukankah itu natur manusia? Kita mau melihat hasil dari pekerjaan kita. We like to see progress. We want to know that our prayers are working. We want to know that our sacrifice is worth it. We want to see the fruit of our faithfulness. Kita pengen tahu gue setia tuh ada hasilnya gak ya? Kita mendambakan hasil. Mendambakan buah. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika beriman yang Tuhan maksud itu tidak selalu diakhiri dengan melihat buah dari iman kita? Bagaimana jika Tuhan memang memanggil kita untuk setia aja. Buahnya kapan? Bukan bagianmu. Saudara, jika itu kondisinya, masihkah kita bisa memiliki iman yang teguh? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang barusan kita baca itu menceritakan tentang akhir kehidupan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saya rasa kita cukup familiar dengan kehidupan Yusuf ya, kehidupan yang tragis. Dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual sebagai budak, difitnah, masuk ke dalam penjara. Saudara, kehidupannya tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi itu semua dalam rancangan Tuhan menjadi rencana yang penuh dengan kebaikan untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar, termasuk keluarganya. Dan saudara, menjelang kematiannya si Yusuf, ketika dia sudah di akhir hidupnya, Yusuf menyuarakan imannya yang teguh akan janji Allah. Di akhir kehidupannya Yusuf menyuarakan bahwa Allah akan memperhatikan dan bahkan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ke negeri yang telah dijanjikannya. Bahkan oleh karena imannya itu, karena Yusuf tahu betul percaya dengan sangat bahwa bangsa Israel ini akan keluar dari Mesir, maka Yusuf meminta bahwa ketika Tuhan membawa kalian keluar dari Mesir, bawa tulang-tulangku juga. Saudara, Yusuf bukan minta, nih ya ketika aku mati, kamu langsung kuburin di tanah perjanjian. Enggak. Yusuf bilang, simpan tulang-tulangku di sini dan ketika kamu keluar, bawa tulang-tulangku. Saudara, menarik ya. Yusuf bisa begitu percayanya akan janji Tuhan. Kok bisa ya? Bapak Ibu Saudara, melalui iman Yusuf setidaknya ada 3 poin yang saya mau ajak kita semua untuk renungkan. Yang pertama, faith sees what is unseen. Iman melihat yang tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara, seperti di awal saya cerita, saya rasa memang tidak mudah bagi kita untuk percaya ketika kita belum tahu hasilnya. Ketika kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita terbiasa dengan sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa kita pastikan. Dan itu semua tidak salah. Itu sebabnya ketika Alkitab berbicara tentang iman, kita bukan disuruh percaya buta. Udah, percaya aja. Enggak.
Tetapi iman yang dimaksudkan justru dilandaskan atau dibangun di atas sebuah landasan yang teguh dan bisa dipercaya, yaitu janji Tuhan. Saudara, iman yang dimaksud itu juga bukan cuma positive thinking atau bahasa anak muda sekarang manifesting gitu ya. I manifest aku akan punya cowok yang kaya raya gitu ya. Enggak, iman tidak seperti itu. Tetapi iman bisa dengan begitu teguh dipegang karena kita tahu siapa pemegang janji itu. Saudara, saya pikir ketika Yusuf bisa begitu teguh bahwa janji Tuhan akan terlaksana, itu juga karena kehidupannya dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, bukan? Saudara, kalau kita mundur ke belakang, bukankah Yusuf pernah mendapat mimpi bahwa saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya? Kita ingat kisah itu. Tapi Yusuf tahu nggak kapan saudara-saudaranya akan tunduk di bawah kakinya? Saya rasa nggak tahu. Dan di dalam kehidupannya ketika dia menjadi budak, ketika dia masuk penjara, boro-boro saudaranya mau tunduk. Bukankah di dalam kehidupannya dia ada di dalam lowest point of his life? Siapa yang mau tunduk kepada orang tahanan? But he believes in God. Dia terus setia menjalani kehidupannya sampai one day itu terjadi. Yusuf menjadi orang penting di Mesir, kakak-kakaknya datang, dan kita tahu kelanjutan ceritanya. Saudara, Yusuf tahu siapa yang memegang tangannya, memegang kehidupannya. Janjinya, janji Tuhan menjadi landasan yang teguh karena Yusuf sudah mengalaminya. Karena Yusuf mengenal Allah yang disembahnya adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Dan Bapak Ibu Saudara, menariknya ketika Yusuf meninggal, bukankah keadaan itu seolah-olah justru semakin jauh dari penggenapan janji itu? Maksud saya adalah ketika Tuhan berjanji untuk membawa bangsa Israel ke sebuah tanah perjanjian. Bukankah kondisi pada saat itu bangsa Israel justru terlihat akan settle di Mesir? Ingat ceritanya, kelaparan, kemudian mereka ke Mesir karena disitulah sumber makanan. Bukankah Yusuf juga matinya di Mesir, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam peti mati di Mesir? Bukankah kondisi ini seolah mau menyatakan bahwa janji Allah itu sangat bertentangan dengan kondisi realnya pada saat itu? Bukankah kondisinya saat itu justru memperlihatkan nampaknya bangsa Israel akan settle atau menetap di bangsa Mesir? Tetapi Yusuf tetap percaya kepada janji Tuhan. Saudara, iman itu bukan berarti kita tahu masa depan. Misalnya saya bilang, Bapak Ibu Saudara 5 menit lagi akan terjadi hujan. Begitu, bukan begitu Bapak Ibu ya, itu bukan iman. Tetapi iman itu berarti kita tahu siapa yang memegang masa depan. Yusuf juga gak tahu akan terjadi apa ke depannya, tetapi dia tahu ada janji Tuhan. Dan Tuhan yang membuat janji itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itulah yang menggenggam masa depannya, sekalipun dia akan mati. Saudara, ketidakpastian tentang hari esok itu memang sering membuat kita khawatir dan tidak jarang jadi takut, stres, overthinking. Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa terlalu banyak kepastian tentang masa depan itu juga bisa membuat kita khawatir? Bukankah begitu saudara? Kita gak tahu, khawatir. Kita udah tahu kebanyakan, misalnya kehidupan kita udah di list gitu ya, kita dapat naskah kehidupan kita gitu ya, bahwa 5 menit lagi ini akan terjadi ini, terjadi itu. Saya rasa kita juga gak akan hidup damai kalau seperti itu, bukan? Maka saudara, mengetahui bahwa hari esok ada di tangan Tuhan, itu cukup untuk kita. Saya ulangi Bapak Ibu, mengetahui bahwa hari esok ada di tangan Tuhan, itu cukup untuk kita. Janji Allah cukup bagi kita. Iman kepada Allah memampukan Yusuf melihat masa depan yang tidak terlihat, yang belum terlihat. Tetapi dia beriman kepada janji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu,
Faith that stands in comfort. Iman yang teguh dalam kenyamanan. Bapak Ibu Saudara, seringkali nasihat untuk beriman itu keluar dari mulut kita atau kita dengar ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja. Begitu bukan? Misalnya ketika ada pergumulan keluarga, konflik dalam pekerjaan, atau bahkan penantian yang tidak kunjung selesai. Kita sering mendengar nasihat-nasihat, beriman ya, berdoa aja, beriman kepada Tuhan. Dan mungkin itu pun juga yang sering kita lontarkan. Ketika ada rekan kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita bilang beriman, beriman. Secara tidak sadar kita berpikir bahwa iman hanya diperlukan ketika situasi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saudara, ketika kehidupan kita sedang baik-baik saja, ketika kebutuhan kita tercukupi, pekerjaan kita semuanya lagi baik, keluarga baik, hidup terasa nyaman, mungkin iman justru menjadi sesuatu yang tidak terlalu kita pikirkan, bahkan kita renungkan. Namun menariknya Bapak Ibu, dalam kondisi yang baik-baik sajalah Yusuf menyuarakan imannya. Yusuf beriman bahwa suatu saat bangsa Israel akan keluar dari bangsa Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, saya mau kembali mengajak kita untuk membayangkan. Pada saat itu, Mesir adalah tempat yang nyaman. Berlimpah makanan. Maka ketika Yusuf bilang Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, bukankah itu justru terdengar seperti ancaman? Mungkin kalau saya ada di situ, saya juga mulai berpikir gitu ya. Loh, udah nyaman di sini. Kok Tuhan berjanji akan keluar gitu. Mengapa harus pergi dari tempat yang nyaman? Bapak Ibu Saudara, Yusuf memahami bahwa Mesir yang nyaman itu bukanlah tujuan akhir dari kehidupannya. Bukan tujuan akhir dari janji Tuhan. Ya, Yusuf menikmati berkat Tuhan di Mesir, tetapi ia tidak menjadikan Mesir sebagai pengharapan terakhirnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang ancaman terbesar bukanlah pergumulan yang menggoncang kehidupan kita dengan begitu hebat. Krisis ekonomi, masalah keluarga, terkadang bukan itu. Melainkan kenyamanan yang membuat kita lupa akan tujuan akhir. Bapak Ibu Saudara, iman kepada Tuhan seharusnya membuat kita tetap mengarahkan pandangan kepada tujuan yang Tuhan janjikan. Baik kehidupan kita dalam kondisi baik-baik saja ataupun sedang tidak baik-baik saja. Bukan artinya kita tidak boleh menikmati kenyamanan. Enggak Bapak Ibu. Tadi kita baru menyanyikan bahwa di dekat Tuhan ada perlindungan. Bukankah itu semua nyaman? Kenyamanan bukanlah hal yang salah. Tetapi jangan sampai kenyamanan mengalihkan fokus kita akan tujuan yang sesungguhnya. Yaitu kekekalan bersama dengan Bapa. Saudara, itulah tujuan terakhir kita. Kekekalan bersama dengan Bapa. Jangan sampai kenyamanan di dunia yang fana ini membuat kita melupakan bahwa tujuan akhir kita, our end goal is to be with Him. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kemana kita sedang menuju, maka iman seharusnya menghasilkan ketaatan yang berani mengambil langkah. Bahkan ketika langkah itu berarti meninggalkan sesuatu yang nyaman. Bukankah itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel ketika peristiwa Eksodus? Lebih baik aku mati di Mesir. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, faith that leaves a legacy, iman yang menjadi warisan. Saudara, Yusuf meninggal sebelum melihat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bahkan Yusuf juga tidak melihat penindasan bangsa Israel pada saat itu. Semuanya masih baik-baik saja. Tetapi Yusuf dengan iman, ia meminta agar ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, mereka harus membawa tulang-tulangnya dari Yusuf. Dan saudara, kalau kita baca dalam Keluaran, dalam Yosua, dituliskan bahwa Musa benar-benar membawa tulang Yusuf keluar dari Mesir, dan akhirnya tulang-tulang itu dikuburkan di Sikem. Bapak Ibu Saudara, tulang-tulang Yusuf
itu menjadi pengingat bagi generasi setelahnya bahwa Tuhan akan memperhatikan umatnya. Tuhan akan menepati janjinya. Saudara, mungkin kita sering berkata begini, aku percaya Tuhan akan melakukan ini. Tetapi tanpa sadar ada tambahan di belakangnya. Dan aku berharap aku bisa menikmatinya. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk setia dalam iman untuk juga menjadi kesaksian bagi generasi selanjutnya. Kesaksian bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan pelayanan kita, atau pegawai-pegawai kita. Bapak Ibu Saudara, iman Yusuf mendorongnya untuk meminta supaya tulang-tulangnya dikeluarkan dari Mesir bersama dengan bangsa Israel. Dan saudara, renungkanlah kalimat ini. Ketika tulang-tulang Yusuf menjadi tanda pengingat bahwa Tuhan akan memperhatikan dan memelihara bangsa Israel. Yesus tidak meninggalkan tulang-tulangnya di dalam kubur. Kuburnya yang kosong mengingatkan kita bahwa ia telah datang dan mengalahkan maut. Maka saudara, dengan kubur yang kosong itu, dengan iman pun kita bisa berkata, He will come again. Tuhan akan datang lagi ke dunia ini untuk kedua kalinya. Untuk itu aku mau terus percaya sekalipun aku tidak melihat. Saudara, iman kita bukan hanya tentang apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita saat ini, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Itu sebabnya kita dipanggil untuk setia. Saudara, kita mungkin tidak melihat seluruh penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita bisa tetap setia karena kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan yang akan datang kembali dan ia setia pada rancangan-rancangannya. Maka saudara, apa yang bisa kita lakukan? 3 poin. Trust His promise. Don't settle in Egypt. Stay faithful today. Trust His promise. Percaya pada janjinya. Saudara, jangan biarkan keadaan hari ini membuat kita abai akan janji Tuhan. Saya rasa kita sebagai warga negara Indonesia belakangan juga digoncang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi saudara, kalau kita merayakan 17 Agustus 81 tahun Tuhan setia kepada bangsa kita. Biarlah kita juga melihat bahwa Tuhan setia kepada bangsa kita di tengah goncangan yang tidak stabil ini. Janji Tuhan itu nyata untuk setiap dari kita. Tetaplah ingat bahwa janji Tuhan, ia memelihara kehidupan anak-anaknya sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja. Dan yang kedua Bapak Ibu, don't settle in Egypt. Egypt yang saya maksud adalah kenyamanan. Bagaimana bangsa Israel merasa nyaman di Mesir, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Saudara, jangan biarkan kenyamanan membuat kita lupa akan tujuan dari hidup ini. Bahwa kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang menikmati dan memuliakan Tuhan. Bukan menikmati dunia dan memuliakan diri sendiri. Saudara, kita dipanggil untuk menikmati dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka biarlah ketika kita menikmati berkat Tuhan, kita tidak menjadikan kenyamanan sebagai pengharapan terakhir. Tetapi kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan itu sebagai kepercayaan yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, stay faithful today. Saudara, sebagaimana Yusuf mengalami Tuhan sepanjang hidupnya, saya rasa setiap dari kita di tempat ini juga punya kesaksian akan karya tangan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Yang mungkin berbeda-beda. Yang mungkin ketika kita bersaksi itu bisa menjadi berkat bagi setiap dari kita. Saudara, sebagaimana Tuhan setia menopang kehidupan kita sampai hari ini, maka ia juga akan setia menopang kehidupan kita ke depannya. Maka diri kita ini harus terus diingatkan untuk mengandalkan yang kekal, bukan yang fana. Setiap hari ambillah keputusan, Tuhan aku mau beriman kepadamu. Tuhan aku mau percaya kepadamu. Setiap hari. Supaya kita ingat Bapak Ibu. Kalau kita membuat keputusannya hanya di KKR tertentu, terkadang kedagingan kita bisa lupa saudara. Setiap harinya kita perlu mengambil keputusan untuk beriman kepada Tuhan.
mengetahui bahwa Tuhan yang memegang hari esok itu cukup, maka kita tidak perlu tahu rancangan seutuhnya, kita hanya perlu tahu bahwa ada Tuhan di hari esok. Kiranya Tuhan menolong setiap dari kita, Bapak Ibu, untuk memiliki iman yang teguh. Karena untuk beriman pun juga adalah anugerah. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.